Pada tanggal 17 Maret 1977, berarti 3 tahun ya, 3 tahun setelah pembunuhan si Catherine Beck ini ya, si Dennis Rader ini kembali melakukan pembunuhan terhadap seorang perempuan yang bernama Shirley Vian Rilford. Caranya sama gitu ya, dia memutuskan kabel telepon, kemudian masuk, menyelinap, dia berpura-pura sebagai buronan, dia mengikat, kemudian mencekik si Shirley Vian ini hingga membunuh si Shirley Vian Rilford ini gitu. Lalu pada tahun 1978, kali ini dia nggak melakukan pembunuhan gitu guys. Dennis ini tidak melakukan pembunuhan, akan tetapi dia ini bisa dibilang ingin narsis gitu ya, ingin dilihat oleh publik kalau di wilayah Kansas ini ada seorang pembunuh berantai yang lagi berkeliaran gitu. Hinggalah pada suatu hari si Dennis ini pun mengirimkan sepucuk surat gitu ya, sepucuk surat kepada stasiun TV KKTV gitu. Si Dennis ini pun mengirim surat ke KKTV ini, dan di dalam suratnya tersebut si Dennis ini menceritakan kronologis ya, ataupun kejadian-kejadian secara detail terhadap korban-korbannya gitu. Jadi si Dennis itu ya, dalam suratnya itu diberikan kepada KKTV tadi, si Dennis itu menceritakan kejadiannya ataupun kronologis pembunuhan yang dia lakukan terhadap korban-korbannya tadi, baik dari keluarga Otero, kemudian si Catherine Beck tadi, kemudian Shirley Vian tadi, kemudian Nancy Fox. Dan bukan sepucuk surat aja guys ya yang dikirimkan si Dennis kepada KKTV ini. Si Dennis ini mengirimkan puisi yang berjudul Oh Dead to Nancy, ditujukan kepada salah seorang korbannya, yaitu Nancy Fox tadi. Lalu, pada tahun 1979, Dennis ini kembali melakukan percobaan pembunuhan terhadap seorang wanita yang memang sudah dia incar gitu ya, yang bernama Anna Williams yang berusia 63 tahun. Setelah si Dennis ini menunggu lama, si Anna ini pun gak pulang-pulang gitu ya, hingga akhirnya si Dennis ini pun memutuskan untuk kembali ke rumah dia, dan pada hari itu juga dia tidak mendapatkan korban. Pada tanggal 27 April 1985, Dennis ini kembali melakukan pembunuhan terhadap salah seorang wanita yang bernama Marin Hedges, hingga dibawa mayatnya oleh Dennis Rader tersebut ke gereja Christ Lutheran. By the way ya, si Dennis ini rupanya ya, selama dia melakukan pembunuhan gitu ya, rupanya dia ini seorang yang taat ibadah gitu guys ya. Di samping dia melakukan aksi kejahatannya itu, dia menyempatkan dirinya untuk beribadah di gereja Christ Lutheran tadi gitu ya. Bukan hanya sebagai anggota aja di situ guys, akan tetapi dia di gereja Christ Lutheran itu dia itu sebagai ketua, dan mayatnya si Mary Jane ini pun dimakamkan dekat gereja Christ Lutheran tersebut. Lalu pada tanggal 19 Januari, Dennis Rader ini pun kembali melakukan pembunuhan terhadap seorang wanita lagi yang bernama Dolores Edaves. Mayatnya si Dolores ini pun ditemukan ya oleh pihak kepolisian 1 bulan setelah kematiannya si Dolores itu, tepatnya pada tanggal 1 Februari 1991. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Jadi rupanya ya guys, sebelum si Dennis ini ditangkap oleh pihak kepolisian nantinya, si Dennis Rader ini semacam meremehkan kinerja dari pihak kepolisian, karena pihak kepolisian ini nggak bisa menangkap dirinya gitu ya selama lebih dari 30 tahun. Pada bulan Januari tahun 2005, Dennis Rader mengirimkan semacam kotak sereal gitu ya ke truk pickup yang ada di Home Depot di Wichita, Amerika Serikat. Kemudian kotak sereal tersebut tuh dibuang gitu ya, dibuang oleh petugas yang ada di sana, dibuang ke tempat sampah. Namun pihak kepolisian pun menyuruh petugas yang ada di sana untuk mengambil kembali kotak sereal tersebut, karena didapati petunjuk baru dari rekaman CCTV yang ada di Home Depot Wichita tadi, kalau ada seorang pria yang mengendarai Jeep Cherokee yang berwarna hitam, yang ketika itu dia dari truk pickup tadi gitu ya, truk pickup tadi dia meletakkan kotak sereal tersebut. Kemudian polisi pun mengantongi bukti kotak sereal tersebut. Polisi pun kembali melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga pada tanggal 16 Februari tahun 2005, Dennis Rader kembali mengirimkan
floppy disk berwarna ungu ukuran 1,44 MB yang kala itu dikirimkan ke pihak kepolisian, hingga floppy disk tersebut diselidiki oleh pihak kepolisian menggunakan metadata. By the way, metadata ini semacam alat untuk pendeteksi file-file gitu ya. Hingga ya, setelah polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut, polisi pun mendapati satu nama, yaitu Gereja Kris Lutheran. Karena ya, pada saat itu Dennis Rader ini ya menyelesaikan tulisannya tersebut, dia pertama menyelesaikan tulisannya tersebut di rumahnya gitu guys. Terus mesin printer yang ada di rumah si Dennis ini pun rusak, sehingga si Dennis ini pun menyelesaikan tulisannya tersebut di Gereja Kris Lutherannya tadi, tempat dia biasa melakukan ibadah gitu. Lalu polisi pun kembali melakukan penyidikan lebih lanjut, hingga polisi pun mendapati satu nama sekaligus menjadi titik terang dari kasus yang selama ini ya, tidak terdeteksi, bahkan tidak terpecahkan oleh pihak kepolisian selama lebih dari 30 tahun. Dan nama tersebut adalah Dennis Lynn Rader. Dan pada saat itu juga pihak kepolisian pun mengantongi nama Dennis Rader ini. Dan pada akhirnya Dennis ini pun ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 25 Februari tahun 2005. Tibalah saat persidangan buat kasusnya si Dennis Rader ini. Pengadilan Tinggi Amerika Serikat memutuskan kepada Dennis Rader bahwasanya Dennis Rader divonis hukuman 10 kali lipat hukuman seumur hidup atau sekitar 175 tahun tanpa pembebasan bersyarat sedikit pun. Sebenarnya guys ya, Dennis Rader ini bisa aja gitu dia mendapatkan hukuman mati dari Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Karena ya, kenapa dia tidak mendapatkan hukuman mati? Karena si Dennis ini didakwa atas kasus pembunuhan yang dia lakukan dari tahun 1974 sampai dengan 1991. Sementara hukuman mati baru diberlakukan di Amerika Serikat itu pada tahun 1994. Maka dari itulah Pengadilan Tinggi Amerika Serikat memutuskan kepada Dennis Lynn Rader dengan hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Nah, itulah tadi guys pembahasan gue tentang seorang serial killer ya, atau pembunuh berantai yang membunuh korbannya itu dengan sadis, dengan cara mengikat, mencekik hingga membunuh korbannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel gue. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi jika gue mengupload video terbaru. Sampai jumpa di episode serial killer selanjutnya. See you next time in my video. Bye-bye.